Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kembali lagi di video edukasi SMK Multikarya. Pada hari ini, kita akan masuk ke dalam materi lanjutan tentang karya ilmiah. Untuk lebih lengkapnya, saksikan tayangan berikut ini. Adapun unsur karya ilmiah yang harus diketahui yaitu satu topik. Topik adalah inti utama dari seluruh isi tulisan yang hendak disampaikan dan dikenal sebagai topik pembicaraan atau topik pembahasan. 2. Judul. Judul dapat diartikan sebagai kepala karangan. 3. Pendahuluan. Dalam pendahuluan berisi latar belakang, yaitu penjelasan mengenai alasan-alasan sehingga masalah yang akan dikemukakan dalam sebuah penelitian itu dapat dipandang menarik, penting, dan selalu diteliti. Kedua, rumusan masalah. Rumusan masalah memuat penguraian secara jelas tentang permasalahan yang akan diteliti dan diungkapkan dalam kalimat tanya. Selanjutnya ada tujuan penelitian. Tujuan penelitian adalah mendapatkan suatu rumusan hasil dari suatu penelitian melalui proses mencari, menemukan, mengembangkan, serta menguji suatu pengetahuan. Dan yang terakhir adanya manfaat penelitian, yaitu dampak dari pencapaian sebuah tujuan. Manfaat penelitian itu bisa bersifat praktis maupun teoritis. Selanjutnya yang keempat, tinjauan pustaka, yaitu bentuk tulisan terencana dan terperinci mengenai pandangan tentang suatu penelitian yang telah dilakukan terhadap penelitian yang lainnya dan sedang dilakukan atau yang akan dilakukan. 5. Metode penelitian. Metode penelitian adalah langkah yang dimiliki dan dilakukan oleh seorang peneliti dalam rangka untuk mengumpulkan informasi atau data serta melakukan investigasi pada data yang telah didapatkan. Jenis penelitian terbagi atas dua, jenis penelitian kualitatif dan jenis penelitian kuantitatif. Keenam, pembahasan. Pembahasan berisi penjelasan terkait rumusan masalah dan tujuan penelitian. Ketujuh, simpulan. Simpulan adalah hasil akhir yang menjelaskan mengenai keseluruhan hasil dari penelitian yang sudah dilakukan. Kedelapan, daftar pustaka, yaitu suatu susunan tulisan di akhir sebuah karya ilmiah. Untuk memudahkan kita dalam mengingat penulisan daftar pustaka, coba perhatikan rumus di bawah. Na, ta, ju, ko, bit, di mana na nama penulis, ta tahun terbit, ju judul buku, ko kota terbit, bit nama penerbit. Lihatlah contoh yang ada pada tampilan berikut. Selanjutnya kita masuk ke presentasi karya ilmiah dalam forum diskusi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, diskusi adalah pertemuan ilmiah untuk bertukar pikiran mengenai suatu masalah. Jadi dengan adanya forum diskusi, masalah dalam karya ilmiah dapat terselesaikan lebih baik karena melibatkan banyak orang. Analisis kebahasaan dalam sebuah karya ilmiah. Yang pertama, kita perlu memilih kata. Pilihlah kata yang baik dan benar, berbentuk formal, dan logis. Kedua, penggunaan ejaan. Gunakanlah ejaan sesuai dengan kaidah kebahasaan. Ketiga, penulisan kalimat. Keempat, penulisan sebuah paragraf. Dalam penulisan sebuah paragraf, di mana paragraf yang satu dengan paragraf yang lainnya harus berkesinambungan. Terakhir, langkah-langkah menyusun kerangka karya ilmiah. Yang pertama, kita harus menentukan tema atau topik karya ilmiah. Kedua, membatasi topik karya ilmiah.
Maksud dari kata membatasi ini, kita hanya boleh mengakses satu topik pembahasan saja, tidak boleh di luar topik pembahasan. Ketiga, menentukan masalah dan tujuan penelitian. Keempat, mendaftar gagasan yang akan dikembangkan dalam karya ilmiah berdasarkan tema atau topik yang harus dipilih. Kelima, menyusun kerangka karya ilmiah. Keenam, mengumpulkan bahan. Dan yang terakhir, pengembangan kerangka karangan menjadi karya ilmiah yang utuh dan lengkap. Itulah tadi pembahasan mengenai materi lanjutan dari karya ilmiah. Bagaimana? Materinya mudah dipahami kan? Oke, sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Dan tetap jaga kesehatan, selalu belajar dari rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.